Semua raja besar Jawa yang kamu pelajari di buku sejarah tidak akan pernah ada tanpa keputusan nekat satu pria di abad ke-10 ini. Ken Arok, Kertanegara, Raden Wijaya, hingga Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada adalah nama-nama megah yang menggetarkan Nusantara. Mereka membangun kerajaan-kerajaan raksasa yang menguasai jalur rempah dunia. Namun, kemegahan Singasari hingga Majapahit sesungguhnya berdiri di atas fondasi keringat, darah, dan visi jangka panjang yang sangat brilian dari seorang tokoh yang seringkali terlupakan oleh zaman. Pria itu adalah Empu Sindok, arsitek rahasia di balik masa keemasan Raja-Raja Nusantara, yang mewariskan sebuah cetak biru peradaban dari ambang kehancuran total. Kisah ini dimulai dari sebuah bencana apokaliptik yang dikenal sebagai Mahapralaya. Di awal abad ke-10, Kerajaan Mataram kuno yang selama ratusan tahun menguasai Jawa Tengah dan membangun mahakarya seperti Borobudur dan Prambanan mendadak luluh lantak. Gunung Merapi meletus dengan kekuatan yang sangat mengerikan, mengubur peradaban gemilang itu di bawah tumpukan material vulkanik setebal puluhan meter. Langit menjadi gelap, gempa bumi menghancurkan candi-candi, dan wabah penyakit menyebar dengan cepat. Kehancuran fisik ini memicu runtuhnya tatanan politik dan ekonomi yang sudah mapan. Mataram kuno berada di titik nadir, terancam lenyap dari panggung sejarah selamanya. Setibanya di lembah subur Jawa Timur, sifat keras kepala Empu Sindok membuahkan hasil. Ia membangun ulang peradaban agraris dari nol. Memprioritaskan bendungan dan lahan pertanian demi rakyat, ia meletakkan fondasi kokoh bagi berdirinya Wangsa Isyana. Empu Sindok kemudian menginisiasi salah satu eksodus terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Nusantara. Ia memerintahkan pemindahan seluruh pusat kekuasaan, para bangsawan, seniman, pendeta, dan rakyat yang tersisa, meninggalkan Jawa Tengah menuju wilayah timur yang masih berupa hutan belantara dan rawa-rawa. Perjalanan panjang ini penuh dengan penderitaan, ancaman binatang buas, kelaparan, dan penyakit. Namun Sindok terus memimpin di garis depan, menanamkan harapan di hati rakyatnya bahwa di ujung timur sana terdapat tanah subur yang akan menjadi rumah baru mereka. Keputusan untuk memindahkan pusat peradaban ini adalah pertaruhan nyawa yang akan mengubah takdir Nusantara selamanya. Sesampainya di lembah Sungai Brantas, Jawa Timur, Empu Sindok tidak membuang waktu. Ia segera mendeklarasikan berdirinya pusat pemerintahan baru di Tamlang dan kemudian Watugaluh. Untuk menandai putusnya kutukan masa lalu dan lahirnya era baru yang bersih, ia mendirikan sebuah dinasti baru yang diberi nama Dinasti Isyana. Sebagai raja pertama bergelar Sri Maharaja Rakaihino, Sri Isyana Vikramadharma Tunggadewa, Sindok meletakkan hukum dan konstitusi baru yang disesuaikan dengan kondisi geografis Jawa Timur. Dinasti inilah yang kelak akan melahirkan raja-raja legendaris penguasa Nusantara di masa depan. Tantangan terbesar di tanah baru ini adalah geografinya yang liar. Sungai Brantas sering meluap secara tak terduga, menenggelamkan permukiman dan ladang. Dengan visi seorang insinyur dan negarawan, Empu Sindok memprakarsai proyek-proyek infrastruktur raksasa. Ia memerintahkan pembangunan bendungan, tanggul, dan jaringan irigasi yang rumit untuk menjinakkan Sungai Brantas. Kebijakan ini tidak hanya menghentikan banjir, tetapi juga mengubah tanah rawa menjadi lumbung padi yang sangat subur. Inilah fondasi kemakmuran ekonomi yang nantinya akan mensponsori ekspansi militer kerajaan-kerajaan Jawa Timur di abad-abad berikutnya. Kestabilan kerajaan baru ini segera mendapat ujian berat dari musuh lama, yaitu bala tentara Sriwijaya dan sekutunya yang menyerang hingga ke pedalaman Jawa. Namun, Empu Sindok bukanlah pemimpin yang mudah takluk. Ia menggalang kekuatan dari rakyat sipil dan prajurit di daerah Anjuk Ladang untuk memukul mundur para penyerang tersebut. Kemenangan gemilang ini diabadikan dalam prasasti Anjuk Ladang dan pendirian monumen suci yang kini dikenal sebagai Candi Lor.
Kemenangan ini membuktikan bahwa dinasti Isyana tidak hanya mahir bertahan hidup, tetapi juga memiliki taring militer yang ditakuti oleh hegemoni maritim sekelas Sriwijaya. Sindok menyadari bahwa kekuatan agraris saja tidak cukup untuk membangun imperium abadi. Ia memindahkan fokus kerajaan dari pedalaman yang tertutup menuju orientasi maritim yang terbuka. Memanfaatkan aliran deras Sungai Brantas yang membentang hingga ke pasisir laut, ia membangun pelabuhan-pelabuhan transito yang menghubungkan jalur perdagangan rempah-rempah dari Kepulauan Maluku hingga ke India dan Tiongkok. Kebijakan ini merubah Jawa Timur dari daerah terpencil menjadi pusat perputaran ekonomi internasional. Inilah embrio dari kekuatan maritim agung yang berabad-abad kemudian dikembangkan hingga mencapai puncaknya oleh armada laut Majapahit. Sebagai seorang visioner sejati, Empu Sindok memahami bahwa konflik agama adalah jurang kehancuran bagi sebuah bangsa. Oleh karena itu, ia menerapkan kebijakan toleransi beragama yang sangat inklusif. Meskipun secara pribadi ia adalah pemeluk Hindu aliran Shiva, Sindok memberikan patronase dan dana perlindungan penuh kepada vihara-vihara Buddha Tantrayana. Di bawah pemerintahannya, karya-karya sastra keagamaan penting seperti kitab Sang Hyang Kamahayanikan ditulis, yang memadukan ajaran Buddha dan kearifan lokal. Harmoni spiritual yang ia ciptakan ini mencegah perang saudara dan menanamkan akar toleransi Bhinneka Tunggal Ika, yang kelak menjadi falsafah pemersatu Majapahit. Untuk memastikan kelangsungan dinastinya, Sindok melakukan langkah politik yang tidak biasa pada masanya. Alih-alih memaksakan garis keturunan patriarki murni, ia mewariskan takhta kerajaannya kepada putri tunggalnya, Sri Isana Tunggawijaya. Sang putri dididik dengan ketat untuk mewarisi kecerdasan dan ketangguhan ayahnya. Dengan menikahkan putrinya dengan seorang pangeran bangsawan dari Bali, Empu Sindok mengamankan aliansi strategis di wilayah timur Nusantara. Transisi kekuasaan yang mulus ini menjamin bahwa visi agraris, ekonomi, dan hukum yang telah ia bangun dengan susah payah tidak akan hancur oleh perebutan kekuasaan, melainkan terus berlanjut tanpa hambatan. Ratusan tahun setelah kematiannya, ketangguhan genetis dan intelektual dinasti Isyana kembali diuji ketika kerajaan Medang dihancurkan oleh pemberontakan Wurawari. Namun, dari abu kehancuran itu, bangkitlah Raja Airlangga, cicit buyut dari Empu Sindok. Mengambil inspirasi dari pelarian leluhurnya, Airlangga yang sempat hidup bersembunyi di hutan bersama para pertapa, berhasil merebut kembali tahta dan menyatukan kembali Jawa Timur. Semangat Empu Sindok untuk bangkit dari kehancuran total mengalir deras dalam nadi Airlangga, yang pada akhirnya membagi wilayah kekuasaannya menjadi cikal bakal kekuatan baru, yaitu Jenggala dan Panjalu. Dari fondasi irigasi, kekuatan maritim, dan kesusastraan yang ditanam oleh Empu Sindok, tumbuhlah kerajaan Kediri yang terkenal dengan mahakarya sastra saktinya, dan kemudian kerajaan Singgasari yang melahirkan konsep penyatuan Nusantara di bawah kepemimpinan Kertanegara. Pasukan ekspedisi Pamalayu yang legendaris, yang dikirim ke Sumatera untuk membendung ancaman kekaisaran Mongol, tidak akan memiliki sumber daya ekonomi dan pelabuhan pangkalan yang mumpuni tanpa infrastruktur pesisir yang telah dipersiapkan berabad-abad sebelumnya oleh kebijakan pelabuhan transito sang raja pendiri dinasti Isyana. Dan pada puncaknya, berdirilah Kemaharajaan Majapahit, imperium terbesar yang pernah bernaung di bumi Nusantara. Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit, adalah keturunan langsung dari Raja-Raja Singasari yang mewarisi darah suci dinasti Isyana. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada untuk menyatukan ribuan pulau dari semenanjung Malaya hingga Papua, secara esensial adalah bentuk paripurna dari cetak biru geopolitik yang telah digambar oleh Empu Sindok. Ketahanan pangan dari lembah Brantas, dominasi maritim pesisir timur, dan sinkretisme siwa Buddha yang menopang Majapahit, semua berakar pada keputusan satu pria di masa krisis.